Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah sarapan ya. Oke. Nah, hari ini seperti yang anak-anak lihat, ada adik-adik kelas 4 yang akan ikut belajar dengan kita hari ini. Kenapa? Karena guru kelas 4 hari ini berhalangan hadir. Jadi anak-anak kelas 4 digabungkan di kelas kita dan akan belajar bersama dengan kita hari ini. Ya. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas kelas 5 untuk memimpin doa supaya pembelajaran kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah. Silakan kita pimpin doa dulu. Ya, nah, terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin doa. Nah, sebelum itu ibu absen dulu. Siapa kelas 4 yang tidak masuk? Oke. Satu orang ya, namanya siapa? Oh, Rahman tidak masuk. Oke, kelas 5 siapa tidak masuk? Coba dilihat temannya kiri kanan. Oke, ada satu orang juga ya, Alkamis tidak masuk. Oke, baiklah. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kita minggu lalu. Untuk kelas 4 kemarin sudah belajar tentang apa? Pelajaran bahasa Indonesia ya, kita cerita fiksi. Oke, cerita fiksi apa saja sudah dipelajari? Tentang tokoh utama, tokoh pendukung. Oke, bagus sekali. Nah, terus sekarang kita akan melanjutkan pelajaran tentang peran antagonis dan peran protagonis. Oke, untuk kelas 5 kemarin sudah belajar apa? Tentang air. Apalagi tentang manfaat air. Oke, nah kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang siklus air. Nah, untuk itu sebelumnya ibu mau anak-anak untuk membentuk kelompok ya. Jadi satu kelompok berisi 4 orang. Untuk kelas 4 dan kelas 5 ya, supaya pembelajaran lebih efektif kita bentuk kelompok. Silakan membentuk kelompok dulu. Silakan pilih teman-temannya untuk bergabung sebagai kelompok. Oke, sekarang ibu akan memulai pelajarannya untuk kelas 5 ya. Silakan bersama kelompok kalian perhatikan dulu poster siklus air yang ada di depan sini. Kalian perhatikan dulu gambarnya ya. Apa yang ada di sana silakan kalian perhatikan dulu ya. Sekarang kita lihat kelas 4. Silakan anak-anak buka bukunya halaman 26. Oke. Nah, di situ ada cerita asal mula Bukit Catu. Kemarin sudah belajar kan tentang cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Iya, cerita fiksi adalah cerita yang dikarang oleh pengarang atau penulis ya, bisa berisi tentang cerita-cerita dongeng, cerita kerajaan, atau cerita hewan, itu fiksi. Nah, apa lagi yang dipelajari tentang tokoh utama, tokoh pendukung. Oke, nah sekarang anak-anak lihatlah buku asal mula Bukit Catu itu. Silakan dibaca dan diskusikanlah dengan kelompok kalian ya mengenai asal mula Bukit Catu, dan kalian cari isiannya halaman 29. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan tentang asal mula Bukit Catu. Jadi silakan didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya dan buat laporannya ya. Nanti kita presentasikan. Oke. Nah. Oke. Kelas 5 sudah melihat gambar yang ada di depan sini. Nah, di sini adalah poster siklus air ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang manfaat air kan. Manfaat air itu untuk manusia, untuk hewan, dan untuk tumbuhan. Untuk manusia untuk apa saja? Ya, betul sekali, bisa untuk minum, untuk makan, untuk mencuci, untuk masak, mandi, dan lain-lain. Kalau untuk hewan, ya untuk hewan bisa minum ya, untuk mandi. Kalau untuk tumbuhan ingat, ya betul, untuk melakukan proses fotosintesis. Oke, nah sekarang kita masuk ke siklus air. Sekarang anak-anak lihat di sini, ya. Di sini ada siklus air. Kenapa dia dikatakan siklus? Karena dia berlangsung secara terus-menerus. Jadi siklus itu adalah proses air yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Paham sampai sini? Nah, untuk
sini kan sudah ada gambarnya ya, tapi mungkin agak ribet kalian lihatnya ya. Nah, kalian buat sendiri bagan sederhana tentang siklus air. Ya, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ke Ibu. Nanti dibuat laporannya bersama teman kelompoknya ya. Oke, kelas 4 bagaimana? Sudah selesai berdiskusi dengan teman-temannya? Oke, kalau sudah selesai, Ibu minta perwakilan kelompok 1 coba presentasikan hasil diskusi kelompok kalian ke depan. Oke, baik sekali, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, nah tadi Ibu sudah melihat juga hasil-hasil dari kelompok yang lain. Semuanya sudah hampir bagus sekali ya. Sekarang kita bahas bersama-sama. Nah, di situ ada cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu. Lalu di situ ada pertanyaan, siapa tokoh utama dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Siapa tadi jawabannya? Iya benar, suami dan istri. Oke, yang bagian B, mengapa tokoh tersebut disebut tokoh utama? Kenapa? Oke, betul, karena dia itu memiliki peranan sebagai pengemban cerita. Apalagi selain itu? Iya betul, dia adalah yang paling sering muncul di dalam sebuah cerita itu. Oke, yang bagian C, nomor C. Siapa tokoh tambahan dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Siapa? Iya betul, penduduk desa. Kenapa penduduk desa disebut sebagai tokoh tambahan? Iya, karena dia tidak sering muncul dalam cerita, tetapi dia juga memiliki peranan ya dalam cerita itu. Dia itu berfungsi untuk menghidupkan cerita. Oke, bagus sekali jawaban dari kelas 4 ya. Kita tepuk tangan dulu untuk kelas 4. Oke, nah selanjutnya Ibu mau memberikan tugas mandiri kepada anak-anak ya, jadi harus dikerjakan secara sendiri-sendiri ya. Silakan dibuka bukunya nak. Cerita Kisah Putri Tangguh halaman 44. Nah, di sini masih cerita fiksi ya, cerita fiksi tentang kisah Putri Tangguh. Dan kita di sini akan mempelajari tentang tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Masih ingat tadi apa tokoh protagonis? Iya, benar sekali. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat baik hati. Kalau tokoh antagonis, iya lawannya, tokoh yang memiliki sifat jahat. Nah, itu silakan kalian baca cerita tentang kisah Putri Tangguh dari halaman 44 sampai 46. Lalu kalian jawab sendiri ya, dilakukan secara sendiri-sendiri. Halaman 47 ada 5 soal. Silakan dijawab sendiri di buku sekalian dan nanti di buku. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan mengerjakan. Oke, sekarang kelas 5 sudah kalian membuat bagan siklus airnya. Sudah, sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 3 untuk menggambarkan bagan siklus air di depan sini. Silakan perwakilan kelompoknya. Oke, terima kasih untuk perwakilan kelompok 3. Ini adalah bagan siklus air hasil digambar, baik sekali. Sekarang kita lihat dulu, coba kita lihat sih. Ada yang kurang nggak dari bagan hasil digambar oleh kamu di sini? Ada yang kurang di bagian mana? Iya, di bagian sini ya, adalah evaporasi. Oke, bagus sekali ya. Nah, jadi siklus air ini secara umum terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama adalah penguapan, yang kedua adalah terbentuknya awan-awan, lalu yang ketiga adalah jatuhnya hujan. Nah, secara khusus dibagi menjadi 4. Jadi yang pertama sama, terjadinya penguapan dari air laut, air danau, air sungai yang ada di bumi menguap. Itulah yang namanya proses evaporasi atau penguapan. Nah, yang dari tanah, dari tumbuhan itu juga mengalami penguapan, ya, disebut dengan transporasi. Oke, betul sekali. Nah, setelah air itu menguap ke atas, lalu air itu akan berkumpul di udara dingin, ya, atau udaranya dingin ya, dingin berkumpul menjadi awan. Itulah yang namanya proses kondensasi menjadi awan. Setelah itu dia berkumpul menjadi awan dan turunlah hujan. Nah, itu yang dinamakan proses presipitasi. Jatuhnya air dari atas ke bawah itu adalah proses
setelah dia menjadi hujan, turun lagi ke tanah. Ada yang jatuh di laut, ada yang jatuh di air, ada yang jatuh di sungai. Itu akan mengalir lagi. Ada juga yang jatuh ke tanah, diserap oleh tanah. Itu adalah proses infiltrasi yang menyerap ke dalam tanah. Setelah itu apa? Dia akan menguap lagi. Nah, disitulah disebut dengan siklus. Maka akan berulang, sudah menguap, jadi awan lagi, hujan lagi, diserap, menguap, begitu terus. Ya, dia akan berulang, maka dari situ disebut dengan siklus air secara berulang terus. Ya, paham? Ada yang mau ditanyakan? Kalau belum, mau ditanya, Ibu akan melihat pemahaman kalian lebih lanjut. Silakan kalian lakukan kegiatan mandiri, ya, latihan mandiri, halaman 14. Nah, di situ ada pertanyaan soal isian, ya, 5 isian dan 5 uraian. Silakan kalian kerjakan secara mandiri. Kalau sudah selesai, silakan. Oke. Oke, bagaimana tugas latihannya? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan dikumpul. Kelas 4 sebelah sini, kelas 5 di sebelah sini. Silakan dikumpul. Oke, sudah mengumpul semua ya. Nah, anak-anak, hari ini alhamdulillah pembelajaran kita berjalan lancar. Nah, tadi kelas 4 sudah belajar tentang cerita fiksi ya. Ada tokoh utama, ada tokoh pendukung, apalagi ada peran antagonis, protagonis. Tuh. Untuk kelas 5 tadi kita sudah belajar tentang siklus air. Ya, siklus air, bagaimana terjadinya air, apa saja tahapan-tahapan sehingga turunnya hujan. Bagaimana prosesnya terjadinya hujan. Nah, itu ya kita pelajari hari ini. Untuk minggu depan, untuk pertemuan berikutnya, kelas 4 akan melanjutkan pembelajaran tentang unsur-unsur cerita. Kelas 5 kita akan melanjutkan kegiatan manusia yang berdampak pada siklus air ya. Jadi dampak itu ada dampak positif, ada juga dampak negatif. Oke, itu ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Oke, sebelum itu kita tutup dulu, kita baca doa. Tadi pembukaannya sudah kelas 5, sekarang ketua kelas kelas 4 silakan tutup doa. Oke, terima kasih untuk ketua kelas 4 sudah memimpin doa tadi. Terima kasih untuk anak-anak. Jangan lupa di rumah bukunya dibaca untuk persiapan pembelajaran yang berikutnya ya. Di rumah bukunya dibaca. Jangan bukunya langsung ditaruh aja pulang ini, harus dirapikan. Terus besok mau sekolah disusun lagi bukunya. Ya, pembelajaran apa yang akan dipelajari besok. Jadi kita harus siap. Oke? Paham? Jadi Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Terima kasih juga tugasnya sudah bagus-bagus sekali. Ibu akhiri